Assalamualaikum, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Anwar Go. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu mengapa Indonesia sebagai negara maritim. Alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratan. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Selanjutnya kita masih menjelaskan tentang alasan Indonesia disebut negara maritim. Adapun 5 terkait dengan alasan Indonesia disebut negara maritim. Yang pertama yaitu memiliki laut yang luas. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau-pulau yang besar. Yang kedua, memiliki posisi geostrategis. Alasan selanjutnya adalah terkait letak geografis yang strategis. Yang ketiga, kekayaan laut yang melimpah. Di dalam wilayah laut yang luas terdapat banyak potensi kekayaan lautnya. Yang keempat, maju dalam bidang perikanan dan kelautan. Yang kelima, memiliki budidaya bahari. Ya baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu 5 pilar utama wujudkan poros maritim dunia. Yang pertama adalah budidaya redefinisi identitas Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua, ekonomi pengelolaan dan pelestarian sumber daya maritim. Yang ketiga, konektivitas memprioritas pembangunan infrastruktur maritim. Yang keempat, diploma peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral di bidang maritim. Yang kelima, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Ya baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu potensi besar laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan laut, Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Ya baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu potensi maritim dunia. Potensi maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi progresif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Ya baik, letak strategis Indonesia ada 3, yaitu 1. Terletak di antara dua benua. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Letak ini menyebabkan di Indonesia terjadinya 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan. Yang kedua yaitu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
karena terletak di antara dua strategis karena terletak samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga yaitu terletak di jalur laut lintas dunia. Ya, baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu posisi strategis Indonesia. Posisi Indonesia sangat strategis ini dipandang dari posisi astronomis. Terletak pada daerah tropis Khatulistiwa sehingga menguntungkan pada kehidupan penduduk dan kondisi iklim. Secara geografis terletak antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia terletak pada pros maritime dunia yang berpengaruh pada jalur perdagangan dan pelayaran dan dua internasional. Ya, baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, itu potensi kemaritiman Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Ya, baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu manfaat maritim. Adapun 5 manfaat untuk maritim, yaitu 1. Dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan sifat berkelanjutan. Yang kedua, bisa mensejahterakan berbagai pihak, misalnya para pelaku usaha. Yang ketiga, mengedepankan kelestarian lingkungan agar bisa terpelihara dan terjaga. Yang keempat, laut dapat menjadi simbol persatuan. Yang kelima, berkembangannya kegiatan ekonomi di bidang kelautan. Ya, baik, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Putra Putri Maritim Indonesia.